Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala siyami Ramadan syahru maghfirah wa syahru rahmah wa syahru barakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada malam hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan rangkaian Ramadan 1446 Hijriah. Karena Ramadan ini banyak sekali keistimewaan, akan beramal 1000. Kemudian selawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini, anak-anakku sekalian, kalau tidak catat silakan catat. Cintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialog ini termaktub di dalam kitab Mukhsaful Ghulub Imam Al-Ghazali. Di situ Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata Nabi Musa, Engkau telah memerintahkanku melaksanakan apa yang Engkau perintahkan seluruhnya. Sudah saya laksanakan semuanya. Ini kata Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata lagi, Ya Allah, apakah salatku ya Allah, ibadah yang
sangat engkau cintai? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Bukan, tidak. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa ibadah salat adalah merupakan tiang agama. Kita sama-sama tahu hadis Rasulullah, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti ia mendirikan agama. Siapa yang tidak melaksanakan salat berarti ia meruntuhkan agama. Itu kita tahu seluruhnya. Tapi tidak dicintai oleh Allah. Bukan yang disukai Allah. Bukan berarti amal-amal ibadah yang lain tidak dicintai, tidak disukai Allah. Bukan. Tapi yang paling dicintai, disukai Allah Subhanahu wa taala bukan salat. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, kalau begitu apa ibadah yang paling kau sukai? Bertanya lagi Nabi Musa, apakah zikirku ya Allah? Jawab Allah, bukan. Nah, apa lagi ini? Salat bukan, zikir bukan. Kata Allah, salat itu sekedar untuk dirimu sendiri, mencegah engkau tidak berbuat nahi dan mungkar. Kemudian zikir, apa kata Allah? Zikir itu untuk dirimu sendiri, karena zikir akan menenangkan jiwamu, kata Allah. Bukan zikir, bukan salat. Lalu apa lagi ya Allah? Kalau begitu, semua perintahmu sudah saya laksanakan. Apakah puasaku ya Allah? Apa jawabannya? Bukan. Lah, puasa bukan, salat bukan, zikir bukan. Kata anak-anak, salat bukan, zikir bukan, puasa lagi bukan. Apa kata Allah? Puasa itu hanyalah untuk mengekang hawa nafsumu sendiri. Ini kata Allah. Jadi salat bukan, zikir bukan, puasa bukan. Lalu heran Nabi Musa, apa ini? Apa yang paling disukai? Sampai-sampai Nabi Musa tidak bisa bertanya lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab. Apa kata Allah? Jawab Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling saya sukai adalah jika engkau dapat membahagiakan orang lain. Ya, apa itu ya Allah? Jika engkau dapat membahagiakan orang lain. Lalu Allah menjawab, itulah sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, kata Musa? Bertanya lagi. Kenapa sedekah? Karena sedekah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang memberikan sedekah itu, Allah berada di samping Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sedekah. Jadi kalau sedekah diberikan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mendampingi di sisi kiri kita. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, bertanya kepada Rasulullah. Ada 6 pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bicarakan yang berkaitan dengan dialog Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala ini. Satu saja, yaitu tentang sedekah. Pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, amartana bisadaqah.
Fama sadaqah? Itu pertanyaan Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah, asir sadaqah. Sedekah yang pertama adalah sedekah secara diam-diam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alaniyah sedekah. Sedekah secara terang-terangan. Jadi sedekah ini dua macam. Sedekah secara diam-diam, sedekah secara terang-terangan. Nah, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ini pun berbeda. Kalaulah kita laksanakan sedekah secara diam-diam, baik itu kecil maupun besar, tangan kanan atau tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, murka di sini Bapak dan Ibu sekalian perlu kita paham. Murka di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata kita sewaktu-waktu, bukan disengaja, sewaktu-waktu kita melalaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berulang-ulang melalaikan ini. Tidak dia dapat nilainya lagi. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan mendesak tapi kita lalai, kita tidak tepat waktu melaksanakan kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala, nah ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara diam-diam. Nah, kalau sedekah alaniyah, sedekah secara terang-terangan, ini akan menghapuskan 700 dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang tinggal pilih kita. Yang mana kita mau? Apakah sedekah secara diam-diam? Apakah sedekah secara terang-terangan? Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tapi satu kuncinya adalah apa yang kita laksanakan ataupun sedekah yang kita laksanakan itu, yang kita berikan itu pun secara ikhlas. Tidak ada embel-embel, tidak ada untuk mendapat pujian dan lain sebagainya. Karena apa? Karena syarat diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satunya adalah ikhlas, niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Itu syarat ibadah harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah kita ingin diterima Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kerjakan itu adalah kita kerjakan dengan secara ikhlas. Kemudian yang kedua, apa yang kita laksanakan itu menurut tata cara yang benar. Bukan membenarkan segala cara. Ini dibalik. Kebanyakan kita dibalik, membenarkan segala cara. Jadi ini syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti aturan yang benar, bukan membenarkan segala cara. Kemudian yang ketiga, syarat ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita laksanakan itu adalah tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tiga kriteria ini telah kita penuhi, insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah untuk sekedar kultum kita yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita lanjutkan kajian kita tentang sedekah ini di minggu yang akan datang. Jadi beruntun kita laksanakan kultum. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.